Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iras Eza Mahendra, NIM 1917102080, kelas 5 KPIB. Mata kuliah Manajemen dan Strategi Dakwah, dan pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai materi konsep perencanaan taktik dakwah strategis. Langsung saja, silahkan bisa disimak pembahasannya. Rencana adalah suatu arah tindakan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Dari perencanaan ini akan mengungkapkan bahwa tujuan-tujuan keorganisasian dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mencapai tujuan. Secara alami, perencanaan adalah bagian dari sunatullah, yaitu dengan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan yang matang, kemudian disertai dengan tujuan yang jelas. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat As-Sad ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan dzalika dhannul ladzina kafaru aw walailal ladzina kafaru aminar nar. Yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan-anggapan orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Ya, langsung saja menuju pengertian perencanaan strategi dakwah. Perencanaan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah takhdid. Perencanaan dalam dakwah Islam bukan merupakan suatu yang baru, akan tetapi aktivitas dakwah di era modern membutuhkan sebuah perencanaan yang baik dan menjadi agenda yang harus dilakukan sebelum melangkah pada jenjang dakwah selanjutnya. Kemudian konsep tentang perencanaan hendaknya memerhatikan apa yang telah dikerjakan pada masa lalu untuk merencanakan sesuatu pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan kajian-kajian masa kini untuk melakukan prediksi masa depan, sebagaimana tersirat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tanzur nafsam ma qaddamat lighadhi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, selanjutnya jenis-jenis perencanaan dakwah. Yang pertama, rencana strategi dan rancangan operasional. Yang dimaksud pada poin ini adalah rancangan yang berlaku bagi seluruh organisasi yang menentukan sasaran umum organisasi, berusaha menempatkan organisasi tersebut ke dalam lingkungan serta mencakup perumusan masalah atau pada sasarannya. Kemudian sedangkan rencana operasional adalah rencana yang menempatkan rincian tentang cara mencapai keseluruhan tujuan organisasi dan mengonsumsikan adanya sasaran serta merumuskan cara-cara untuk mencapai sasaran tersebut. Ya, kemudian yang kedua, rancangan jangka pendek dan rancangan jangka panjang. Yang dimaksud keduanya adalah rancangan dengan menentukan target seselesainya waktu paling tidak selama 1 tahun. Itu dalam kurun rancangan jangka pendek. Dan kemudian dengan rancangan jangka panjang adalah penentuan target waktu 3 tahun ke atas. Lalu yang ketiga yakni rancangan yang mengarah dan rancangan yang khusus. Artinya, rancangan khusus adalah sebuah rancangan yang telah dirumuskan dengan jelas serta tidak menyisakan ruang bagi interpretasi. Kemudian dalam rancangan khusus, ini memiliki beberapa kekurangan. Sebab dalam rancangan khusus ini dibutuhkan kemampuan untuk memprediksi tentang segala hal yang berkaitan dengan perencanaan dakwah. Oleh karena itu, sebuah manajemen harus fleksibel dalam menanggapi perubahan-perubahan yang sifatnya tidak terduga. Kemudian rancangan sekali pakai. Rancangan sekali pakai adalah rancangan yang digunakan sekali saja, yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan situasi khusus dan
diciptakan sebagai respon terhadap keputusan-keputusan yang tidak terprogram yang diambil oleh seorang dai. Lalu adapun konsep dan tujuan kerangka perencanaan strategi dakwah. Yang pertama yakni dakwah harus memiliki visi, misi, dan tujuan utama ke depan. Kemudian yang kedua mengkaji realitas dan lingkungan yang meliputi aspek yang terkandung di dalamnya. Kemudian menetapkan tujuan yang mungkin dapat direalisasikan yakni dengan mengikuti metode dakwah yang ada. Lalu mengusulkan berbagai bentuk wasilah atau sarana dakwah serta menempatkan alternatif penggantinya. Kemudian memilih sarana dan mode dakwah yang paling cocok. Dan dakwah harus bisa menjawab sasaran dalam hal ini, apa tujuan dakwah, di mana dakwah itu akan dilaksanakan, kapan, dan apa materi yang akan disampaikan. Itu merupakan konsep dan tujuan kerangka perencanaan strategi. Adapun unsur-unsur perencanaan yakni sasaran perencanaan, waktu atau momen yang dibutuhkan untuk menyusun langkah strategi dakwah. Kemudian para dai yang akan diterjunkan sesuai dengan perencanaan tersebut, lalu aktivitas atau proses dakwah dan aktivitas pengawasan, evaluasi dan penelitian. Aspek dalam perencanaan dakwah strategis, yakni hasil atau output yang ada yang diinginkan dicapai. Kemudian dai atau para juru dakwah yang akan menjalankannya, lalu waktu dan skala prioritas, dan kemudian dana atau capital. Kemudian pentingnya perencanaan atau urgensi perencanaan, yakni perencanaan itu dapat memberikan ke arah mana dakwah itu harus dibawa, dapat mengurangi dampak dan perubahan yang tidak diinginkan, kemudian dapat meminimalisir suatu pemborosan dan kelebihan, dan dapat menentukan standar dan pengendalian pada dakwah. Selanjutnya, manfaat perencanaan. Perencanaan merupakan suatu yang sangat penting dan dapat memberikan manfaat bagi keberhasilan aktivitas dakwah. Di antaranya, memberikan batasan tujuan atau sasaran dan target dakwah sehingga mampu mengarahkan para dai secara tepat dan maksimal. Lalu dapat melakukan prediksi dan antisipasi mengenai berbagai problema dan merupakan sebuah persiapan dini untuk memecahkan masalah dakwah. Kemudian dapat melakukan pengorganisasian dan penghematan waktu dan pengelolaan secara baik, lalu merangkai dan mengurutkan tahapan-tahapan pelaksanaan sehingga akan menghasilkan program yang terpadu dan sempurna. Ya, kesimpulan pada pembahasan kali ini yakni pada era sekarang kita dapat melihat kondisi umat yang mana lapangan dakwah akan semakin banyak dan aneka ragam dari segi kuantitas yang sangat diperlukan. Sebagai konsekuensi dari perkembangan umat yang terus dinamis perkembangannya, mengingat besarnya sasaran yang diinginkan, serta memerlukan waktu yang singkat, maka sebuah perencanaan merupakan suatu yang sangat penting dan bermanfaat, harus dapat disusun dengan menjangkau berbagai aspek kehidupan umat, baik secara materi, waktu, serta sumber daya dai itu sendiri. Oleh karena itu, sebuah perencanaan itu tidak hanya pada kepentingan tertentu atau masa tertentu. Hal ini akan sangat membantu pada persiapan lebih dini dalam memenuhi tuntutan jangka panjang untuk kedepannya. Mungkin sekiranya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi ini, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.